Berau sama oh, Kutai Barat kan udah masuk ah. Oh, udah, berarti tambahannya hanya 13. Salah gitu. Ya. 23 tambah 23. Oke. Baik. Untuk Untuk jumlah TPS yang belum Pak Sekjen bisa di sini, Pak Sekjen bisa. Kiri bisa, kanan bisa. Untuk jumlah TPS yang tidak dapat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April dikarenakan beberapa sebab ya. Tidak dapat itu sebagian besar itu didominasi karena ada keterlambatan distribusi logistik yang pertama. Yang kedua, ada yang karena bencana alam, misalnya banjir. Jadi di kota Jambi misalnya itu ada sebab karena banjir. Kemudian beberapa hal, saya mohon maaf karena informasi detailnya sedang dikirimkan dan disampaikan kepada KPU. Tetapi jumlah totalnya adalah 2.249. 2.249 dari total keseluruhan jumlah TPS yang dibentuk oleh KPU 810.193. Itu kalau di persentase kurang lebih hanya 0,28%. Jadi 2.249 atau setara dengan 0,28%. Itu tersebar di 18 kabupaten kota. Ya. Kota Jayapura 702 TPS, Kabupaten Jayapura 1, Kabupaten Kerom 6, Kabupaten Waropen 11, Kabupaten Intan Jaya 288, Kabupaten Tolikara 24, Kabupaten Pegunungan Bintang 1, Kabupaten Yahukimo 155, Jaya Wijaya 3, Nias Selatan 113, Kutai Barat 20, Banggai 391, Jambi 24, Bintan, Kabupaten Bintan 2, Kabupaten Banyuasin 44, Kabupaten Mahakamulu 4, Kutai Kertanegara 8, Berau 11 ya. Banyuasin berapa? 445. Oh, 445 ya. Oke, jadi jumlah totalnya saya ulang lagi ya, 2249 TPS. Kemudian jumlah pemilih menggunakan hak pilih, mohon maaf saya perlu tegaskan laporan tadi sampai dengan pukul 23.00 ya. Jadi laporan ini bisa saja terus berkembang, bisa saja dikoreksi gitu ya. Apakah mungkin ada laporan yang kurang tepat, nanti kalau ada koreksi kita sampaikan lagi. Jumlah pemilih menggunakan hak pilih berdasarkan pengamatan pada beberapa TPS, terlihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dan diharapkan partisipasi mampu mencapai target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%. Partisipasi pemilih di luar negeri berdasarkan laporan yang masuk sampai dengan pukul 23.00 itu sudah mencapai di atas 65%. Tapi laporan ini baru berasal dari 67 PPLN dari total 130 PPLN yang kita bentuk untuk menjalankan pemilihan umum di luar negeri. Kemudian aplikasi situng kita sampai dengan pukul 22.45 juga sudah telah menerima hasil scanning C1 untuk dalam negeri sebanyak 14.567. Kemudian untuk luar negeri sebanyak 49. Jadi scanning C1 sudah terus bergerak.
untuk jumlah scanning C1 yang sudah masuk di dalam sistem kita setara dengan 1,7% sampai dengan hari ini, ya. 14.567 untuk dalam negeri dan 49 untuk luar negeri. Kemudian perlu kami informasikan juga, selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, beberapa kejadian terjadi di beberapa wilayah. Misalnya ada banjir, kemudian ada puting beliung. Jadi beberapa kejadian itu ada yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi ada juga yang tidak sampai mengganggu. Ya. Kemudian proses penyelenggara pemilu di dalam negeri selama 1 hari ini juga dilaporkan, walaupun sebelumnya sebelum tanggal 17 juga ada laporan-laporan semacam ini. Beberapa penyelenggara pemilu mengalami musibah, baik karena adanya kecelakaan, kemudian adanya kejadian yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi sampai hari ini kami menerima laporan, misalnya salah satunya yang terjadi di Kota Bogor. Ya. Ada penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pertama KPU ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya, kepada penyelenggara pemilu yang telah menjalankan tugas-tugasnya, dan mungkin sampai dengan saat ini ketika kita melakukan konferensi pers ini masih terus menjalankan tugas-tugasnya, kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu agar pelaksanaan pemilu ini menjadi lancar tanpa hambatan, ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan, kepada TNI yang juga telah membantu KPU dalam mendistribusikan logistik ke daerah-daerah tertentu. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kami sesama penyelenggara pemilu, baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, pengawas PPL dan pengawas TPS, kepada seluruh pemantau, baik yang di dalam negeri, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kepada seluruh peserta pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, kepada peserta pemilu DPD, mari bersama-sama kepada seluruh pihak ini, kita kawal terus prosesnya agar berlangsung luber dan jurdil, sampai dengan KPU nanti menetapkannya secara nasional. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, yang telah membantu mendukung proses pelaksanaan ini sehingga menjadi lancar. Bapak Ibu sekalian, kami perlu menegaskan di sini, penyelenggara pemilu, KPU beserta jajarannya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, dan KPPS memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang terus bekerja terbuka atau transparan, berintegritas, profesional, dan tetap menjaga independensinya. Ya. Percayalah bahwa kami selalu menjaga agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penyelenggaraan pemilu sampai dengan hari ini, yang nanti akan masih kita terus lanjutkan, apabila hal-hal ada yang kurang berkenan selama proses penyelenggaraan pemilu sampai dengan tanggal 17 April 2019. Bapak Ibu sekalian, penyelenggara pemilu selain yang di dalam negeri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PPLN yang ada di 130 wilayah kerja. Ya. Mudah-mudahan PPLN dan KPPSLN, mudah-mudahan mereka
mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan kepada seluruh penyelenggara supaya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.